Kalau kita lalai dari dosa dan kesalahan diri, maka kita tidak akan bisa tobat, tidak akan bisa minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, berarti kita kena bencana. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak tobat itulah manusia yang zalim. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah, sehingga dimanapun, kapanpun tidak pernah merasa lepas dari pengawasan Allah. Semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar, sehingga setiap bicara lebih sibuk dengan Allah yang maha mendengar dibanding sibuk dengan penilaian manusia yang mendengar. Semoga Allah yang maha tahu segala isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa diketahui semua lintasan hati ini, semua yang tersembunyi di hati, sehingga kita jaga agar hati ini sekuat tenaga hati yang disukai Allah. Dan mudah-mudahan Allah yang menyaksikan setiap maksiat, setiap dosa, setiap lirikan mata, setiap aib yang kita tutupi, mengampuni kita, dimaafkan al-afu, sehingga dihapus tidak ada jejaknya. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah al-afu, Allah yang maha memaafkan, al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab, sekaligus ini ya, karena ada kedekatan makna. Hadirin tolong diperhatikan, satu bulan yang paling istimewa dari satu tahun itu namanya bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan ada 10 hari terakhir yang paling istimewa di antara yang istimewa. Coba ini, Ramadan istimewa. 10 hari terakhir adalah saat yang paling istimewa dalam bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir ada malam ganjil yang luar biasa istimewanya. Dan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Itu malam yang teristimewa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu apa yang disunahkan diminta pada waktu malam terbaik itu? Apa minta rezeki? Apa minta jodoh? Minta apa? Ternyata permintaannya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah yang maha memaafkan, yang mencintai kemaafan, maafkan saya. Kalau Al-Ghafur yang saya pahami itu menutup. Jadi kita punya dosa, kita banyak istighfar, ditutup oleh Allah.
Kalau Allah menutup dosa kita, tidak ada yang bisa membuka. Walaupun diselidiki, tutup saja, udah tidak bisa dibongkar. Tetapi nanti di akhirat pada waktu yaumal hisab, kita akan berjumpa dengan dosa kita. Tapi dipakai tabir sehingga orang tetap tidak tahu. Tapi malulah kita di hadapan Allah. Tapi kalau al-afu dihapus, seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang tersisa. Seperti jejak di padang pasir dihembus angin, tidak ada lagi jejaknya. Atau di pantai ada jejak kaki, ombak datang dan menghilangkan jejak tersebut. Nah, makanya orang-orang yang sangat serius. Jadi ternyata kenapa di puncak malam terbaik itu mintanya dihapus jejak? Karena yang membahayakan hidup kita itu adalah dosa kita. Mengapa di malam terbaik itu kita minta dihapus sampai nggak ada jejaknya? Karena yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita sengsara, hina, celaka, bukan siapa-siapa, tetapi zolam itu nafsi, dosa kita. Nah, kita sering merasa terancam oleh selain diri kita, benar? Benar, Israel itu, Zionis Israel itu secara syariat berbahaya, ya. Tetapi yang paling bahaya dosa kita, karena orang-orang yang terbunuh oleh kejahatan Israel itu bisa jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab kalau dia di jalan yang benar. Makanya hati-hati rekan-rekan sekalian, kalau kita keseringan membaca media, medsos, sehingga fokus kita tuh kepada dosa dan kesalahan orang lain terus. Itu yang membahayakan hidup kita, karena kalau kita sibuk dengan dosa orang lain, rumusnya adalah kita akan lalai dari dosa kita sendiri. Kalau kita lalai dari dosa dan kesalahan diri, maka kita tidak akan bisa tobat, tidak akan bisa minta ampun. Kalau kita tidak minta ampun, berarti kita kena bencana. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak tobat itulah manusia yang zalim. Rekan-rekan sekalian, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Dan sesungguhnya aku Allah ini ya, Maha Pengampun, laghaffarul liman taba, bagi orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila sholihan, beramal soleh, summa, kemudian summa tada, dan tetap istiqomah di jalan yang benar. Nah, hadirin sekalian, kita harus serius ini. Apa tidak boleh lihat dosa orang lain? Kalau itu menjadi kewajiban bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kita lihat dosa pendamping hidup, dosa anak, dosa teman, kita harus bantu supaya orang bisa tobat. Tapi jangan lupakan bahwa yang mengancam kita itu bukan dosa orang, tapi yang mengancam kita adalah zolam itu nafsi, dosa kita sendiri. Coba kita lihat Nabi Adam. Pada waktu beliau melakukan kesalahan, lalu oleh Allah ditakdirkan turun dari langit ke bumi, berpisah dengan istrinya, lalu diilhamkan oleh Allah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh,
Duhai Tuhan kami, Rabbana zolamna anfusana, sungguh kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tidak menurunkan rahmat, watarhamna, tidak Engkau turunkan rahmat kepada kami, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Jadi tidak nyalahkan siapa? Iblis yang nipu. Padahal jelas kan Nabi Adam ditipu oleh iblis sehingga makan buah terlarang, tapi tidak nyalahkan, tapi ngaku. Lihat satu lagi doa Nabi Yunus ya. Beliau ditegur Allah karena meninggalkan umat, sehingga ditegur dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, dicemplungkan ke dalam gelapnya lautan, malam tuh, kemudian disambar ikan besar masuk ke dalam perut ikan, gelap berlapis. Lalu Allah ilhamkan doanya. Apa coba? La ilaha illa anta. Tauhid ini. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci yang Allah tuh tidak ada perbuatan Allah bentuk apapun yang salah, yang jelek, yang kurang, yang tidak sempurna. Jadi walaupun ada di perut ikan nih, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ini pasti perbuatan Allah terbaik nih bagi dirinya. Inni kuntu minaz zalimin. Diri saya, ngaku saya manusia zalim. Tidak menyalahkan umat, tidak menyalahkan yang ngecemplungin ke laut, tidak menyalahkan ikan. Gitu harusnya hadirin. Nah kita tuh terlalu fokus dengan menjadi korban. Misalkan ya, misal kita kecopetan. Nah kita tuh fokusnya copet yang jahat, yang zolim itu. Dan kita orang yang jadi korban kezoliman copet. Benar itu copet zolim, benar itu copet melakukan kejahatan ya. Tapi kenanya ke kita, ini ada andil kita nih. Kan banyak yang bisa dicopet kan? Misalkan satu bis 40 orang yang kecopetan diri kita sendiri. Kenapa itu nggak kecopetan? Kenapa ini enggak? Kenapa kita copet udah jelas salah, tapi terpilihnya kita tercopeti, kecopetan, benar ya? Kecopetan, pokoknya kecopeti, silakan aja hadirin ah. Pokoknya kita korban copet. Jelas kan? Kenapa kita? Nah, kita kena itu pasti ada andil dosa. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku. Mungkin tidak bayar zakat, mungkin jarang sodakoh, mungkin nahan hak orang lain, mungkin ada orang susah uang, jual HP, HP-nya harga 2 juta, karena dia kepepet, kita tawar, sok tah 500.000, dan kita tahu itu 2 juta. Jadi memanfaatkan kepepetan orang lain untuk kepuasan dirinya. Dicatat itu oleh Allah hadirin, tidak ada yang tidak dilihat. Memang tidak mencuri langsung, tapi orang yang susah, 1 juta aja saya lagi perlu, udah 500 tah, saya ambil. Karena nggak punya pilihan, dilepas 500 dalam keadaan tidak ridho. Keluar doa, aduh ya Allah,
Dia tuh zolim pisan, uangnya banyak, saya lagi susah. Saya enggak ridho. Orang yang terzolim itu mustajab doanya. Kirim tah. Allah tahu ada yang mau nyopet, niat jelek. Ketemu saja dengan orang yang tadi zolim kebagian. Nah, kalau orangnya sibuk si copetnya jahat, copet itu ternyata pencopet, pasti harusnya copet jelas bisa dikejar, bisa ditangkap, dilaporkan, tapi satu sisi lagi tobat nih kan. Surat apa, Al-Isra ayat 30 tuh deh ya, wa ma bikum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tak ada musibah yang menimpa kita kecuali buah dari tangan kita sendiri. Jadi kalau ada kepahitan tuh benar kita jadi korban yang lain, tapi dosa apa? Nah, kalau kita ingin menyelesaikan kepahitan itu tobat hadirin. Astagfirullahaladzim, benar ya, tuh ini dompet saya hilang, saya dicuri, tapi habis sholat, ya Allah ampun ya Rabb, ampun ya Allah. Mana yang lebih menyelesaikan masalah? Sibuk menyalahkan copet, sibuk tobat? Jawab hadirin, jangan bikin saya harus tobat lebih banyak lagi. Nah, biasanya di sini nggak ketemu. Apakah mungkin kita masalah pecopetan karena kita bermasalah dengan uang? Oh, belum tentu uang balas dengan uang, ya. Mungkin habis zina matanya, jelalatan begitu. Tiba-tiba naik sepeda cemplung masuk ke selokan. Tidak ada yang jagoan hadirin. Tidak ada yang jagoan dalam hidup ini. Wah, itu jago naik sepeda. Emang kalau jago naik sepeda nggak akan celaka? Berapa banyak yang celaka tuh yang jago-jago ya? Karena sok nggak jago, benar? Lepas tangan cumpluk masuk ke selokan. Hati-hati makanya kalau kita berbuat maksiat, siap itu. Ganggu misalkan seseorang, hei neng, padahal lelaki yang disebut neng itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya jadi merasa bersalah ini. Santri yang suka nemani di Eko 2, aduh baik ini namanya Yani ya, lelaki hadirin ya, Yani. Cik atau Yani dipanjangin namanya Suryani, makin jelas ya kan. Nah, memang Ahmad Yani juga dipanggilnya Yani ya, Jenderal Ahmad Yani. Tapi ya gitu, kadang digurauin. Nah, tete kalau terluka hatinya ya, bisa jadi matak tuh. Makanya kita itu sangat terancam oleh dosa-dosa kita. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Dan itu bisa datang teguran dari Allah, balasannya itu bisa macam-macam itu. Makanya hati-hati tuh yang mau naik sepeda atau lagi naik sepeda, di depan ada yang lawan jenis sengaja di belakangnya. Itu Allah tahu lirikan mata. Kita mau tinggal nunggu selokan weh ya. Serius hadirin, kenapa jadi tegang begini? Dosa yang kita lakukan tidak pernah ada yang tidak diketahui Allah. Dari mulai kapan? Dari mulai balik. Itu udah ada catatan. Balik tahun berapa? Ada baliknya. Sudah balik belum Om? Nah itu kalau beliau terluka, maaf ya Ustaz. Dari mulai balik sudah argo jalan tuh.
Tapi kan dulu cinta monyet, monyet juga monyet balik. Maksudnya kitanya cinta monyet, SMA cinta babon terus naik. Lama cinta gorila, catat. Tidak ada satupun yang tidak dicatat, walaupun kita sepertinya lupa. Allah tidak lupa. Dan itu harus ditobatin itu hadirin. Kalau tidak, dia mengintai kita terus. Mengintai. Makanya reuni itu halah kalau tidak hati-hati. Ada teman yang tidak mau datang ke reuni. Kenapa? Sebab waktu kelas 1 si itu pacar saya, kelas 2 si itu. Tiap naik kelas ganti pacar, reuni tiga-tiganya ada. Belum juga di akhirat udah menderita. Halo, kenapa pada nunduk begini Han? Semua tercatat itu. Oh, kalau kita tidak tobat, itu datang tuh nanti kepada kita dalam aneka bentuk. Bisa musibah ke diri, bisa ujiannya lewat anak, lewat kakak, lewat harta, lewat kesehatan, bisa balik ke kita itu. Makanya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara min man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Barang siapa yang terus memperbanyak istighfar, Allah lapangkan tuh. Kan kita suka cemas, galau. Nah itu Allah ambil, kan hati kita dikuasai Allah ya. Karena banyak dosa, di sininya jadi tertekan, galau. Lalu Allah ganti dengan tenang. Gimana Allah ngeganti dengan tenang? Kan Allah membuat kitanya jadi ingat ke Allah, gitu hadirin. Karena setiap kali kita ingat aja kepada selain Allah, ke makhluk, ke dunia, jatuh ke gelisah, benar? Jadi kalau kita banyak istighfar, nah nanti Allah akan membuat hati kita lega, lebih lapang, lebih tenang, walau persoalan masih ada. Nanti selanjutnya istighfar terus, datang hadiah kedua, jalan keluar. Jadi ada aja jalan keluar tuh, entah gimana nanti ada jalannya, karena semua urusan ada dalam pengetahuan Allah, semua urusan ada dalam kekuasaan Allah, semua masalah dikuasai Allah solusinya. Dan kalau Allah bikin mudah jadi mudah, kalau Allah bikin sulit jadi sulit. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Makanya masalah yang paling besar dalam hidup itu tidak mau tobat, udah terancam oleh ranjau. Jadi gini ya, setiap kita maksiat itu kita nanam paku di tempat yang akan kita injek tuh, pas tanam lagi beling, dan kita akan melangkah ke sana, kaki kita tuh nggak akan kemana-mana, pasti nginjek ranjau yang kita pasang. Jadi ngeri sekali sebetulnya kalau kita maksiat tuh. Maka obatnya taubat. Jadi kalau ada kesulitan, kepahitan bentuk apapun, tobat. Cuma kita jangan ikut campur orang lain. Ada orang teman kehilangan dompet, tobat kamu. Kata dia, kamu yang tobat, ikut campur gitu. Pernah ada ibu-ibu tukar pikiran, saya tuh nggak pernah tenang hidup saya tuh. Cobalah Bu, perbanyak istighfar. Emangnya saya orang banyak dosa? Ngambek hadirin.
salah ngajak istighfar hadirin, jadi disangka banyak dosa, padahal iya, karena dosa itu kan gelisah dan takut ketahuan orang.